ketika Shin Tae-yong get fired, dipecat, Iya, masuklah Patrick Kluivert. iya. Ada apa Bertiga. balik semua ini? Kenapa Shin Tae-yong harus dipecat? Padahal ya gue bilang sih, menurut gue ya, STY telah memberikan paling nggak standar yang baik dalam hal pola sepak bola pembelajaran. Dan Terus muncul Kluivert yang secara pengalaman dia hanya melatih Melat- tim Turki dan yang mau degradasi pula. Ya, untuk level dunia ataupun regional dia belum ada kan? ya maksudnya kalau dia ngelatih Besiktas, Ya, Fenerbahce, oke lah. ya oke lah ini ngelatih yang klub burem gitu kan. Ya menurut lu apa yang terjadi? Apakah ada mafia di situ? Apakah ada sesuatu yang memang kita perlu bahas secara detail? Ya mafia kemungkinan besar ada. Itu ada sosok Nurdin Halid ya, Nurdin Halid. muncul Ya, ya. tiba-tiba. PSSI kan hancur gara-gara Nurdin Halid. Itu satu loh. Makanya kenapa waktu kemarin membahas Sintayong, dia muncul gitu. Dan dia bilang seirama dengan ketum Erick Thohir, tidak ada komunikasi dengan pemain. Dibantah sama si Pangeran. Kalau gitu ngapain? Kalau dengan pemain aja berhasil. Pangeran. Pangeran Sihaan itu pengamat. Oh, Pangeran Ya kan Sihaan. ada yang Oke. pro, ada yang kontra Sintayong. Hmm. Nah si Pangeran ini kontra. Sementara alasannya kan pemain mengadakan rapat sendiri dan menang. Pemain rapat sendiri menang, artinya menang Menentukan taktik permainan di lapangan sendiri dan menang waktu itu. tanpa Sintayong. Tanpa Sintayong. Pelatih nggak boleh Nggak boleh masuk. nggak boleh masuk. Pemain sendiri. Nah dibalas. Kalau gitu ngapain pelatih? Ngapain rekrut pelatih lagi lah yang lain? Udah pecat Sintayong, nggak usah rekrut pelatih, pemain aja suruh bahas sendiri gitu. Itu maksud kasarnya si Pangeran sih. Jadi bakal ada kapten sekaligus pelatih Iya. dalam Gitu. dalam tim itu. Oke. Seperti siapa dulu gitu. Ruud Gullit Ruud Gullit, ya kan, kapten pelatih. di Chelsea dulu dia. Tapi kan nggak jalan kalau kayak gitu. Nggak pernah jalan, cuy. Ya betul. Nah, kalau Ya. masalah komunikasi, pikir Sintayong punya asisten 2. Punya 2 translator. Translator. Korea Indonesia, Korea Inggris. Korea Indonesia, Korea Inggris. Dan selama 5 tahun berjalan. Ya. Tidak ada keluhan dari PSSI. Dan kalau gue lihat ya statistiknya, Sintayong punya prestasi kemenangan terbesar di antara seluruh pelatih yang ada. 48% kalau nggak salah. Nah, apalagi itu kan, Ya. tambah itu. Baik Juga U23, selain U21 sama U senior. secara prestasi juga dia lebih bagus kan dari pelatih yang lain. Ya, dan kalau kita ngomongin soal naturalisasi, nggak hubungan sama Sintayong kan? Sintayong hanya melatih. Naturalisasi itu sebelum zaman Sintayong malah, sebelum zaman Erick Thohir. Banget ya. Cuman waktu itu Sintayong kan gue pingin penambahan pemain nih. Indonesia yang kebingungan. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Liga nggak jalan. Nah itu, seperti pembicaraan podcast kita dulu, ya Liga nggak ada gitu loh. Paksalah naturalisasi. Naturalisasi di pemain-pemainnya itu ditentuin oleh Exco. Persetujuan tetap Sintayong. Jadi kalau ada apa-apa, Sintayong yang salah. Pintarnya begitu. Ini gimana kami ambil? Sintayong tanda tangan. Oke, ini setuju. Oke. Mungkin baca statistik apa segala macam. Ya pelatih sih oke aja kan. Ya, tapi sorry, gue masih nggak puas kenapa Sintayong diganti dan milih ke Patrick Kluivert. Oke lah dia penyerang hebat di zamannya, Barcelona, timnas Belanda. Ya maksudnya gini. Bukan pelatih. Sintayong kan ngebangun. Dia Exco pilih, dia tolak tuh. Banyak yang dia tolak kan. Tapi ada beberapa omongan pilihan dia yang nolak. Maksudnya salah si Sintayong. Oh, fitnah. Gue pelajari Sintayong. Exco kok yang milih. Ya, kalau pelatih artinya kalau dari pemain liga tanpa perlu ada exco-excoan. Tanpa ada, tetap Exco. Cuman maksud pemain liga kan nggak mahal tuh kan. Oh iya, tinggal tarik kan. Tinggal tomo tarik gitu aja. Itu lebih ini, dan liganya bagus. Artinya tidak juara lah. Tapi apakah harus juara Indonesia? Belum, bukan tidak juara, belum juara. Belum, ya. Kalau gue pikir sih, ya, analisa gue, dia banyak nggak cocok dengan Exco. Bukan dengan Erick Thohir ya? Kemungkinan juga Erick Thohir. Ya kan? Yang milih dia bukan Erick Thohir dulu, bukan? Sebelum Erick Thohir dia. Mungkin ada hembusan-hembusan lah. Tiba-tiba ini muncul Nurdin Halid. Nurdin Halid nih, kok tiba-tiba muncul ini pemain lama, bukan pemain bola ya.
pemain lama, politikus. memberikan keterangan bahwa pemain diskusi sendiri ini loh hebat kali gitu loh. Dia contohkan kejadian dia pernah juga kayak Andi Darussalam Tabusalah pelatih. Mungkin pelatih itu dulu sempat kejadian kayak gitu. Kamu nggak usah tapi bukan dipecat, nonaktif, dia yang jalanin. Menang Indonesia pada waktu itu. Terus what happened? Nggak usah pakai pelatih gitu. Itu, nggak usah pakai pelatih gitu loh. Erick Thohir aja disuruh di lapangan. Iya kan? Akhlak. Iya. Gak usah pakai pelatih, Erick Thohir gak usah melatih. Dia main bola juga nggak bisa gitu loh. Ngerti bola juga nggak bisa. Mungkin manajemen secara manajemen, dia aja disuruh di lapangan berdiri gitu. Jadi apa itu? Kita masih belum dapat nih. Apa dibalik kenapa milih Kluivert? Gue tadinya mikir mafia kemungkinan besar tetap ada lah. Ya kan? Tetap ada itu, nggak mungkin nggak. Gitu. Tapi gue juga baru dapat tadi malam cuy. Erick Thohir ke Belanda, ketemu dengan Presiden KNVB. Salah satu federasi sepak bola Belanda. Iya, kalau di sini PSSI-nya lah. Ya. Okay. Dia ketemu itu. Nah, ada pembicaraan untuk membuat Liga 1 di Indonesia, Liga 1. Mengadopsi dari KNVB. Oh, gitu. Makanya pelatih kayaknya mulai terbuka gitu. Terkuak lah, bukan terbuka, terkuak. Kenapa sih Kluivert? Deal-deal. Ya. Belanda semua kan jadi Belanda Connection. Betul, Dutch Connection. Ya, terus pelatihnya Belanda, naturalisasinya mayoritas ada darah Belanda kan, Belanda Indonesia kan. Ya mungkin Kluivert juga ini juga Pion aja. Ntar juga digantinya itu kalau menurut gua. Karena di yang satu lagi siapa namanya itu? Lanzat. Itu lebih potensial, lebih digadang-gadang kan gitu. Pemberitaan belakangan ini. Mungkin akhirnya ke Van Bronckhorst, Giovanni. Karena dia darah Ambon ya. Ada darah Ambon. Untuk menyatukan pemain nasional. Kenapa enggak itu? Siapa? Yang orang Bataknya siapa tuh? Mengitali. Oh, si Nainggolan. Kan baru ketangkap. Oh, narkoba dia? Yoi, udah dengar. Baru ketangkap, coy. Narkoba doi. Oh, yoi. Coki Pardede temen lu. Baru ketangkap di bandara mana tuh? Aduh, gue bilang. Tapi kalau mafia, ya tetaplah. Ya, ini loh. Kalau kita bahas-bahas beginian, kita nggak pernah menjelekan Sintayong. Kita jelekin PSSI. Kita mengkritik PSSI. Nggak pernah kita mengkritik Sintayong. He is a good coach. Iya, betul. Good coach. Kita cuma mengkritik naturalisasi, liga yang amburadul, mafia PSSI. Salah satu lagi Nurdin Halid kan sekarang. Betul. Salah satu kibus atau fitnah terlalu inilah pembohongan terhadap Sintayong, Mark Klok. Oke. Kan Mark Klok yang kecewa katanya kan. Ya kan dia pemain itu kan naturalisasi. Nah. Yang kecewa sama si Sintayong. Katanya Sintayong komunikasinya enggak itu. Salah satu pemain yang nyanyi tuh. Dari sekian banyak pemain naturalisasi. Cuman dia doang. Berkicau. Nah, informasi awal gua dapat itu dari yang anti Sintayong itu pilihan dia sendiri untuk naturalisasi, tanda tangan dia. Padahal sebelum era Sintayong masuk, dia udah ada. Si Mark Klok tuh udah dinaturalisasi. 2019 ke bawah kan Sintayong udah ke atas ya. Ini ke bawah, Mark Klok tuh ada. Kan nggak dipakai sama sini. Ya. Mark Klok Hama. PSSI Hama. Itu menurut gua. Ya, jadi kembalikanlah Sintayong, itu usir aja lah Kluivert. Mungkin udahlah. Udah, ya nggak bisa lagi lah. Nggak bisa, say goodbye Sintayong. Dia akan berkarya di sana. Gua pinginnya Sintayong bina mana ketemu dengan Indonesia. Kluivert 5-0. Ya, gitulah ya. 1-0 aja lah. Nggak usah 5-0 lah. 1-0 kasihan kali lah. Kita yang di roasting ya. Yoi. 5-0. Tapi nggak apa-apa 5-0 ya nggak apa-apa. Gue happy aja. Kluivert gue rasa juga nggak lama. Ya mungkin Indonesia 2 pertandingan ya. Berarti total 4 pertandingan home and away. Sisa 3 maksudnya. Pokoknya nanti perdana Maret 2025 bertandang ke Australia. Oke. Gitu. Home and away kan? Enggak. Away-nya udah. Home-nya udah. Home-nya kalau nggak salah
Draw pas apa? Oh, draw kita Gue lupa. kemarin. Draw masalah. Gue lupa Draw. itu. Gue lupa. Ini. Ya. Ya itu masih kalah Indonesia udahlah. Kalah. Terus setelah itu lawan siapa lagi? Ada Jepang belum masalah. Jepang sama Bahrain masalah. Jepang kemarin kita Lupa. dibantai home 4-0. 4-0. Di sana ya udah 1-0 kalah. Itu masuk kotak lah ya. Udah nggak akan masuk Piala Dunia. Kan masuk. Masih jauh. Sejauh. Jadi Patrick Kluivert Hama drop out.